Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di materi matematika wajib, yaitu pertidaksamaan dua variabel. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan dua variabel, yaitu yang pertama yaitu persamaan linear dua variabel, kemudian persamaan kuadrat dua variabel. Ya, sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaannya. Jadi perbedaannya itu pertama ada di tanda penghubungnya, yang kedua ada di penyelesaiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Nah, pertidaksamaan dua variabel itu ada dua. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linear dua variabel, atau biasa kita singkat dengan PTDLDV. Nah, itu merupakan pertidaksamaan dua variabel dengan pangkat setiap variabel itu yang tertinggi adalah 1. Ya. Kemudian penyelesaiannya merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Kemudian dia merupakan daerah himpunan penyelesaiannya berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, daerah tersebutlah yang dinamakan daerah penyelesaian PTDLDV atau pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana bentuk-bentuk umum pertidaksamaan linear dengan variabel X dan Y? Maka itu dapat ditulis seperti ini. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C. Dengan A, B, C anggota bilangan real. Oke. Bagaimana cara menentukan penyelesaian PTLDV? Cara penyelesaiannya ada dua, yaitu pertama menggambar garis pembatas. Nah, garis pembatas ini cara mencarinya itu sama dengan cara menentukan di persamaan linear dua variabel. Jadi kalian hanya menentukan dua titik, kemudian kalian hubungkan dengan garis lurus. Perbedaannya, ketika di ketidaksamaan, apabila tanda ketidaksamaannya berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambar penuh sama seperti di persamaan linear dua variabel. Tetapi apabila tanda ketaksamaannya kurang dari atau lebih dari, yang kurang dari atau lebih dari itu yang seperti ini. Ini kurang dari, ini lebih dari, ya. Maka garis pembatasnya digambar putus-putus, gitu ya. Nah, cara yang langkah selanjutnya yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, uji titik ini kita mengambil titik satu titik uji, kemudian lihat apakah titik uji itu berada di sebelah kanan dari garis pembatas atau di bagian atasnya atau bagian bawahnya dari garis pembatas tersebut. Lebih jelasnya kita lihat di contoh. Ini contohnya, tunjukkan daerah penyelesaian dari Y kurang dari X tambah 3. Maka yang pertama adalah kalian menggambar garis pembatas Y sama dengan X tambah 3. Nah, ini kan menggunakan tanda persamaan. Di sini untuk menggambar itu kita menggunakan tanda persamaan. Nah, kemudian untuk menentukan dua titik yang akan dilewati oleh garis, nah kita menentukannya seperti ini. Sama seperti yang kemarin ya, sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya, yaitu X-nya kita ambil titik 0, X-nya 0, maka Y-nya X-nya disubstitusikan ke sini 0, maka Y-nya itu sama dengan 3. Maka titik pertama yang kita peroleh adalah 0,3. Kemudian kita ambil titik Y-nya 0, maka X-nya 0 sama dengan X tambah 3, maka X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya 0. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, berarti garis Y sama dengan X tambah 3 melalui titik 0, negatif 3, dan 3,0. Nih, ini gambarnya. Ya. Kemudian, langkah kedua melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, uji titik yang paling gampang adalah titik 0,0.
Nah, gitu kan. Berarti titik 0,0 ini kita uji di tanda pertidaksamaan tadi. Nah, tanda pertidaksamaannya kan Y kurang dari X tambah 3. Berarti Y-nya 0, X-nya 0 ya. Kemudian kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0 ditambah 3. Berarti dia bersisanya adalah 0 kurang dari 3. Pernyataan ini benar atau salah? Benar ya, berarti 0 memang kurang dari 3. Karena pernyataannya benar, maka daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0. Nah ini, 0,0 itu kan, ini kan garisnya tadi yang kita sudah buat. Nah ini kenapa garis putus-putus? Karena tandanya adalah kurang dari. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, pakai tanda sama dengan, baru ini garis lurus utuh, begitu ya. Nah kemudian ini kan tadi titik 3,0, ini titik 0, negatif 3, kemudian titik ujinya itu 0,0 di sini. Karena 0,0 merupakan daerah penyelesaian, masuk daerah penyelesaian, maka semua daerah ini yang dibatasi oleh garis ke atas itu adalah daerah penyelesaiannya. Maka daerah penyelesaiannya diarsir. Sudah mengerti? Maka di sini bisa kita tulis DP, daerah penyelesaian. Nah, berarti ini ya, dapat dilihat di gambar. Nah, ketidaksamaan dua variabel itu ada juga, yaitu PT-DKdV. Apa itu PT-DKdV? Itu adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang persamaan kuadrat dua variabel yang bentuknya kurva atau parabola yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini bentuk umumnya. Y kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bedanya di tanda ya. Sama dengan yang tadi, kalau tandanya kurang dari dan lebih dari, maka nanti kurvanya atau parabolanya itu garisnya putus-putus. Tapi kalau dia pakai ini sama dengan, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka garisnya penuh ya. Nah, A tidak sama dengan 0, A, B, dan C anggota bilangan real, A dan B dinamakan koefisien, sementara C dinamakan konstanta, X dinamakan variabel. Nah, bagaimana menentukan penyelesaian PT-DKdV? Caranya, pertama menggambar sketsa. Awalnya itu, cara menyelesaikan itu sama dengan menggambar grafik persamaan kuadrat dua variabel. Jadi kalian menentukan titik potong sumbu. Nah, kemudian kalian bisa mendapatkan dua titik, kemudian kalian mencari titik puncak, begitu ya. Itu sama. Nah, bedanya nanti kalian masih ada langkah selanjutnya setelah itu, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Gitu ya. Nih, contohnya. Lebih enak lihat di contoh ya, supaya lebih jelas. Nah, ini. Tentukan daerah penyelesaian, ini DP itu daerah penyelesaian, PT-DKdV, Y kurang dari X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Langkah pertama, kalian menggambar sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Jadi, kita menggunakan tanda persamaan dalam menggambar sketsa grafiknya. Nah, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan Fx sama dengan 0. Maka, X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0 ya, maka di sini 0. Maka kita faktorkan, dia dapat X kurang 1 dikali X tambah 3. Pembuat 0-nya X kurang 1 sama dengan 0, X tambah 3 sama dengan 0, X-nya 1, X-nya negatif 3, atau X sama dengan negatif 3. Maka grafik memotong sumbu X di titik 1,0 dan negatif 3,0. Kemudian kita menentukan titik puncak. Ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya, yaitu titik puncaknya dengan P, Q, P-nya negatif B per 2A, sama dengan negatif 2 bagi 2 kali 1, dapatnya negatif 1. Kemudian Q itu adalah FP, maka P-nya disubstitusikan, dapat negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kurang 3, maka hasilnya negatif 4. Titik puncaknya negatif 1, negatif 4. Nah, ini gambarnya. Ya, ini negatif 1, negatif 4, ini tadi yang 1,0, ini negatif 3,0. Ya. Nah, ini grafiknya. Nah, kemudian, ini yang berbeda dari
persamaan, kemudian dengan pertidaksamaan, yaitu melakukan uji titik. Menentukan daerah penyelesaian Y kurang dari, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian Y kurang dari X kuadrat tambah 2X kurang 3. Maka, substitusikan titik sama dengan yang penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kita ambil titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0. Nah, masukkan ke dalam pertidaksamaan, berarti dia jadi ini Y-nya 0, X-nya 0, berarti 0 kurang dari 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya 0 kurang dari negatif 3. Nah, 0 kurang dari negatif 3, pernyataan ini benar atau salah? Ini adalah salah, karena harusnya 0 itu lebih dari negatif 3, ya. Maka, karena titik 0,0 ini bernilai salah, maka dia tidak memenuhi daerah penyelesaian. Jadi, daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0. Nah, maka gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Maksudnya Ibu, 0,0 tidak masuk daerah penyelesaian. Nah, 0,0 kan ada di sini. Di dalam, dibatasi oleh kurva bagian dalam ya. Maka karena ini pernyataan itu salah yang tadi, maka 0,0 tidak masuk daerah penyelesaian. Maka yang di luar grafik yang dibatasi oleh ini, yang di bagian luarnya, yang tidak bagian dari 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya ini semua nih, yang di garis-garis ini. Apabila tadi ini 0 ini benar, yang kita substitusikan 0 ini seandainya dia lebih dari, soalnya yes lebih dari X kuadrat tambah 2X kurang 3, maka pernyataan itu yang 0 lebih dari negatif 3 kan benar, berarti yang diarsir bagian dalam kurva. Sementara karena ini dia bernilai salah, maka yang diarsir bagian luar dari kurva. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.